Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1-3 September lalu. Organisasi Angkutan Darat atau Organda menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut akan diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Lantas seperti apa respon dan langkah yang akan dilakukan Organda ke depannya seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Kita bergabung bersama rekan Valencia Melavinsi langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Valen, selamat pagi. Silahkan pantauan Anda di lapangan seperti apa, Valen? Ya, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Pagi hari ini saya berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Saya lagi di ruang tunggu. Kalau kita lihat di kiri kanan saya sebenarnya ada saja penumpang yang sedang menunggu jam rute bus yang sudah mereka beli tiketnya. Tapi sebenarnya jumlahnya tidak terlalu sedikit, tapi juga tidak ramai kalau untuk masa-masa sekarang ini. Nah, tapi Marvin, yang menjadi perhatian kita adalah dengan adanya penyesuaian tarif BBM yang terjadi ini, tentu salah satu yang berdampak adalah yang menggunakan bus antar kota, antar provinsi, misalnya salah satunya. Mungkin ada yang jarak jauh, contohnya yang sekarang ini berada bersama dengan saya ini adalah bus-bus yang akan berangkat dari Jakarta tujuan Sumatera Barat, itu lebih tepatnya lagi menuju ke Padang. Nah, tadi juga saya sempat bercerita dengan semua yang ada di sini, mulai dari calon penumpang, kemudian ada operator, dan juga ada petugas dari Dinas Perhubungan yang ada di sini. Ternyata sudah terjadi penyesuaian, misalnya ada yang menaikkan tarif, tapi belum 100%. Ternyata hanya sekitar 30% yang sudah menyesuaikan tarif rute-rute bus tertentu, karena penyesuaian tarif BBM ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi sebelumnya tadi juga saya sempat berbicara dengan salah satu penumpang namanya Mas Bagdar. Kita tanya apa respon Mas Bagdar terkait dengan kenaikan tarif busnya dari Jakarta menuju ke Padang. Mas Bagdar, selamat pagi. Pagi. Mas Bagdar ini mau pulang ke Padang? Ya, mau balik. Beli tiketnya berapa? Kemarin beli di harga 500.000, Mbak. Tapi biasanya kalau pulang dengan menggunakan bus berapa Mas bayar? Biasanya angka tiketnya ada di kisaran 430 sampai 470-an. Jadi mungkin kisaran naiknya sekitar 70 ribuan begitu ya Mas ya? Iya, sekitar 70 ribuan. Mas, dengan kenaikan harga tiket yang nominalnya 70.000 untuk pulang ke kampung halaman, ke Padang, itu menurut Mas Bagdar bagaimana? Apakah sudah tepat, tidak apa-apa, atau sebuah masalah karena naik harga tiketnya? Kalau bagi saya sendiri sih itu termasuk nggak apa-apa ya, karena kan kita juga tahu kenaikan harga yang cukup tinggi gitu. Cuma mungkin beberapa temen juga mungkin ada yang cukup ngeluh karena harganya cukup naik gitu kan, cukup tinggi. Ya harapan saya sih kalau misalnya ada kenaikan harga gini, pemerintah bisa beri solusi tertentu, entah itu pengurangan harga gimana atau lainnya gitu. Mas, kalau harga bus naik, misalnya nih naik 70.000, ada tidak alternatif misalnya mau pulang dengan menggunakan pesawat atau sama saja? Menurut saya sih kalau untuk pesawat bahkan lebih mahal ya, untuk satu kali tiket keberangkatannya aja tuh udah 2 kali lipat harga bus yang sekarang. Baik, kalau gitu Mas Bagdar hati-hati ya sampai ke Padang, selamat beraktivitas di kampung halaman. Nah itu pemirsa, jadi kalau menurut Mas Bagdar sebenarnya tidak masalah terjadi kenaikan harga, tapi harapannya adalah pemerintah mencarikan solusi kalau sudah dinaikkan harganya, apa selanjutnya. Nah, ini saya ada di beberapa bus yang mungkin nanti sebentar lagi akan berangkat menuju ke tujuannya masing-masing. Kalau kita lihat di sini penumpangnya ada yang cukup penuh di dalam satu bus, ada yang terisi mungkin kurang lebih 50% kalau dilihat kasat mata, ada yang kosong juga sebenarnya dari kursi-kursi busnya. Saya mau ajak Anda, kita bicara, kita diskusi dengan salah satu operator dari salah satu PO yang ada di sini, sekaligus Ketua DPP Organda, ada Mas Kurnia Adnan yang ada di sini. Mas Sani, ya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Oke. Mas Sani, ini sudah terjadi penyesuaian tarif BBM. Betul. Apakah PO Mas Sani sudah menyesuaikan tarif juga sejauh ini? Sudah, kita mulai hari ini sudah mulai menyesuaikan. Jadi karena
bicara BBM, bahan bakar itu kan menjadi salah satu komponen yang besar ya. Hampir 60% dari biaya operasional. Dan itu biaya langsung. Jadi dengan kondisi kenaikan BBM ya otomatis kami harus menyesuaikan. Jadi sebenarnya bukan naik harga lah, menyesuaikan harga karena ada kenaikan biaya jalan, biaya operasional. Yang biasa ditanya oleh publik adalah harga solar ini kan naik kurang lebih 1.000-an. Betul. Dari mana hitung-hitungannya sampai keluar angka 70 sampai 100 ribu untuk tarif yang rutenya jauh, yang pendek berapa, itu dari mana hitung-hitungannya, Mas? Jadi gini, kita kan tidak bisa berhitung 1.000 sekian per liternya yang naik. Namun yang kita hitung tuh biaya secara total. Jadi simpelnya itu adalah misal 1 PP kendaraan ini menghabiskan solar 500 liter. Selisih solar dari kenaikan 5.150 dan 7.800 ya. 6.800 sorry. Itu 1.000 sekian itu selisihnya berapa itu dibagi jumlah bangku. Jadi kita tidak bisa bicara 1.000 sekian kita naikkan 1.000 sekian. Satu. Kedua, biaya tidak langsung apa spare part. Ban, oli, ya onderdil lah untuk maintenance mobil. Itu biaya tidak langsung. Itu naik juga harga-harganya. Dan itu sudah naik sebelum BBM naik. Nah ini sudah sebenarnya dari awal tahun 2022 itu sudah terjadi silent inflasi. Jadi kita tuh sudah mengalami inflasi itu kalau kita bicara biaya perawatan spare part ya, itu naiknya udah hampir 15%. Ban, oli, spare part yang bersifat impor terutama itu naiknya udah nggak karuan. Jadi kenaikan penyesuaian tarif ini dilakukan masing-masing operator dan pemilik PO sejauh ini. Betul. Jadi yang bisa kita naikkan sekarang adalah yang pelayanan non ekonomi. Karena non ekonomi ini tarifnya dilepas ke pasar, tidak diatur oleh pemerintah. Kalau ekonomi itu diatur oleh pemerintah. Kemarin sore jam 5 kami saya baru Zoom meeting bersama Kasubdit Angkutan Orang dari Direktorat Angkutan Jalan bersama jajaran membicarakan tentang BOK dan segala macam. Jadi ini sedang dihitung oleh Kementerian Perhubungan untuk penyesuaian yang ekonomi. Tapi kalau kita bicara soal mungkin tidak pemerintah harusnya menetapkan ada batas penyesuaian atau batas menaikkan tarif yang paling tinggi itu berapa sih sebenarnya? Jadi kalau kita bicara batas atas bawah, sebenarnya kami itu ada batas atas, ada batas bawah, ada batas atas. Namun yang terjadi existing kami ini bermain di tarif tidak lebih dari 30% di atas batas bawah. Jadi kami ini tidak mendekat ke batas atas. Either pada saat Lebaran pun yang ada istilah tuslah, itu kita tidak sampai mentok batas atas. Jadi kalau kita mengikuti itu market nggak kuat. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kami ini sudah bermain di angka bawah. Jadi kalau kita simulasikan ya secara bisnis, hitungan-hitungan ekonomisnya itu bicara investasi sebuah bus, harusnya kita tuh naik lebih dari 30% hari ini. Harusnya lebih idealnya dari 30%. 60%. Sekarang naik berapa persen? Kurang lebih di 30%. Di 30 sampai 35%. Sejauh ini setelah melakukan naik tarif kurang lebih 30%, apa respon penumpang, Mas? Ya tentu pasti ada plus dan minus ya. Alhamdulillah sebagian besar accept, menerima. Karena memahami, oh iyalah bla 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 bla, menerima. Ada juga yang namanya netizen, Valen, wah kok begini ya, persis seperti Valen bilang, kan naiknya cuma 1.000 sekian, kok nggak bla bla bla. Nah, itu cara berhitung ini ya? yang kami kan tidak bisa explain ke satu-satu kan. Cara berhitung pembagian nilai secara bisnisnya. Oke. Tapi sejauh ini mungkin ada yang komplain, tapi yang komplain tidak begitu banyak jumlahnya. Nah, kalau kita bicara dari pemerintah, sejauh ini Mas, sudah ada penyesuaian tarif BBM. Kemudian apa lanjutannya, khususnya untuk bus, akap, misalnya seperti itu, bidang transportasi, apa aturan lanjutan yang diberikan oleh pemerintah pasca naikin harga tarif BBM? Kami terus terang masih menunggu, karena menurut dari Menteri Keuangan ya, akan ada bantalan ekonomi yang dibagikan ke rakyat, khususnya angkutan umum. Nah, kami masih menunggu seperti apa, kami belum ada dapat feedback.
Nah, jadi kami belum tahu nih program apa yang akan pemerintah berikan ke kami dan ke masyarakat yang dengan bantalan ekonomi tadi. Kami belum tahu seperti apa metodenya. Jadi masih menanti ya, Mas? Masih menanti.